Dan kemudian di mana semua kita ketahui bahwa telah mendaftar 5 bakal calon yang sementara ini baru proses. Dan di tanggal 14 kemarin setelah pengumuman hasil verifikasi, kemudian kita lagi membuka layanan terkait dengan tanggapan masyarakat. Apakah kemudian ada masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap persyaratan bakal calon dan syarat calonnya. Kita membuka layanan pendaftaran sampai dengan tanggal 18 hari ini, yang kemudian nanti kita melakukan klarifikasi hingga tanggal 21 sebelum menjelang penetapan di tanggal 22. Saya kira itu sampai dengan sejauh ini kelima bakal calon ini masih memenuhi syarat berdasarkan ketentuan, baik itu di peraturan KPU nomor 8 tentang syarat pencalonan atau pendaftaran bakal calon gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota, dan PKPU 10-nya perbaikan atas PKPU 8. Jadi sejauh ini masih memenuhi syarat. Itu yang saya amati ya, ini subjektif menurut saya pribadi, yang saya amati berdasarkan aktivitas masyarakat kita di sosial media, apa yang sering di-share di grup-grup grup-grup WhatsApp, grup-grup keluarga, itu kebanyakan adalah berita-berita ujaran kebencian, berita-berita hoax yang coba mendelegitimasi atau coba mendelegitimasi salah satu figur lah, kira-kira gitu. Artinya itu kan politik yang sedang sementara dimainkan, itu politik sara. Contoh paling real, mohon maaf saya sebut merek, misal salah satu akun Facebook itu adalah bagian akun palsu ini adalah haters bagi peradaban kita yang sudah sangat maju tentang nilai-nilai keberagaman, dan niscaya ini akan tenggelam dengan sendirinya. Saya berkeyakinan bahwa para haters ini tanpa dia sadari dia lagi mempromosikan tentang keberagaman kita. Dan pastikan terdaftar sebagai pemilih. Kemudian juga mari nanti kawal di hari Rabu 27 November, datangi TPS dan coblos sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kemudian kawal sehingga potensi-potensi kecurangan baik itu dari penyelenggara pemilu atau peserta pemilu atau pilkada itu bisa terpantau dan bisa diawasi bersama kita. Selamat datang di Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mantul sekalian, kembali lagi dalam program Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Nah sobat mantul ya, jadi hari ini saya ganti tagline. Biasanya kan sobat madrasah, hari ini saya ganti sobat mantul itu man satu alor seperti itu, atau man alor. Jadi itu yang akan menjadi ucapan kita dalam setiap segmen podcast nantinya. Ya sobat mantul sekalian, dalam episode spesial kali ini dalam segmen Temu Tokoh, di studio Ababil kita yang tercinta ini lagi-lagi sudah kedatangan bintang tamu yang istimewa, narasumber yang spesial. Tentunya orang-orang yang kita undang hadir di sini adalah orang-orang istimewa, spesial, orang-orang yang punya karisma dan punya pengaruh lah, kira-kira begitu. Nah kebetulan di studio Ababil kita tercinta sudah hadir salah seorang narasumber. Narasumber kita ini adalah seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Munawir Laamin SPD. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kita, Abang Munawir Laamin SPD. Selamat datang di Man Alor Podcast, Abang. Siap, terima kasih atas undangannya kita. Siap. Sekali lagi meskipun ya saya tahu ini momen-momen politik, di sebentar lagi pilkada begitu, di tengah-tengah ya situasi politik atau momen pilkada ini tentu sebagai seorang penyelenggara kan artinya kita sangat sibuk ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah hadir ya Bang. Seperti itu. Sama-sama. Jadi saya panggil Abang ya biar kita lebih siap, biar lebih rileks, lebih santai, lebih akrab gitu. Ya saya panggil Abang saja nih. Tapi sebelum kita masuk di agenda bincang santai kita ya, sobat mantul sekalian. Jadi dalam segmen kali ini kita ya, karena narasumber kita adalah seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum, seorang penyelenggara pemilu, dalam hal ini konteksnya pilkada, maka tentu kita akan bicara soal penyelenggaraan pilkada itu sendiri yang tentunya harus damai sehingga nanti alor ini yang sejahtera, alor yang menuju kemajuan yang menjadi cita-cita bersama itu akan tercapai. Maka dalam segmen kali ini sebelum masuk di dalam obrolan kita, saya ingin perkenalkan dulu profil narasumber kita seperti itu. Tentunya kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka saya perkenalkan dulu profil narasumber kita. Ya, jadi Abang Munawir Laamin ini, sobat mantul sekalian, beliau ini sebelum menjadi Ketua KPU Kabupaten Alor periode 2024-2029, beliau sebelumnya itu adalah
Panwascam, pengawas tingkat kecamatan Teluk Mutiara tahun 2017 sampai 2019. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau pernah menjabat juga menjadi divisi teknis KPU Kabupaten Alor tahun 2019 sampai 2024. Yang berikut jabatannya sekarang yaitu Ketua KPU yang nanti akan sampai akhir periode di nanti tahun 2029, seperti itu. Menariknya lagi ya, sebelum beliau ini menjadi ketua KPU ya, beliau itu selama mahasiswa punya pengalaman organisasi. Beliau ini mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kupang tahun 2016-2017. Seperti itu. Beliau ini juga kerennya lagi ketua KPU Kabupaten Alor sekarang ini, dia ternyata adalah alumni Madrasah Aliyah Negeri kita tercinta ini. Dia alumni tahun 2008. Kira-kira begitu ya, Bang? Alumni 2008. Panjang ceritanya. Oh, panjang ceritanya. Kira-kira begitu, sobat mantul sekalian dimanapun kalian berada. Profil narasumber kita dalam segmen Temu Toko kali ini. Saya langsung masuk saja nih, Abang. Ini kan Abang selaku Ketua KPU Kabupaten Alor ya. Kira-kira masyarakat perlu tahu nih, sudah sejauh mana proses proses sebelum kita masuk di perhelatan pilkada nanti yang tidak salah ya. Itu nanti tanggal 27 November itu proses pemilihan. Kira-kira proses tahapan alur di KPU, entah itu mulai dari pendaftaran paslon sudah ya. Kalau tidak salah nanti penetapannya tanggal 22 September tidak salah, dan nanti pemilihannya adalah tanggal 27 November ya. Nah, kira-kira sudah sejauh apa sih kesiapan atau apa yang sedang dilakukan di teman-teman KPU sekarang gitu lah, Bang? Ya baik, terima kasih nih Adinda. Siap. Untuk bisa mengakrabi ya, ya di ruang ababil ini. Siap. Ruang yang semoga sesuai namanya ya, mencerahkan dengan suara ya. Ya. Jadi baik, KPU ini hampir baru menuntaskan satu amanah besarnya, Ya. yaitu amanah menyelenggarakan pemilu, di mana mengawal proses tahapan pemilu yang baru saja dianggap final pada saat pelantikan DPR kabupaten kota, karena kita menyelenggarakan DPR kabupaten kota, include di dalamnya beberapa tanggung jawab, di mana 26 Agustus kemarin baru terasa selesai dan mau rebahan ya. Nah, kita di tanggal 27 sampai 29 harus melayani peserta pemilihan. Jadi pemilu baru selesai langsung menyambut pemilihan 27 sampai dengan 29 untuk pendaftaran bakal calon, dan itu sudah kita lewati sampai dengan kemarin tanggal 14 verifikasi administrasi perbaikan. 14 Agustus 14 September kemarin. September ya. 14 September setelah proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan dan proses verifikasi administrasi perbaikan. Dan kemudian di mana semua kita ketahui bahwa telah mendaftar 5 bakal calon yang sementara ini baru proses. Dan di tanggal 14 kemarin setelah pengumuman hasil verifikasi, kemudian kita lagi membuka layanan terkait dengan tanggapan masyarakat. Apakah kemudian ada masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap persyaratan bakal calon dan syarat calonnya. Kita membuka layanan pendaftaran sampai dengan tanggal 18 hari ini, yang kemudian nanti kita melakukan klarifikasi hingga tanggal 21 sebelum menjelang penetapan di tanggal 22. Saya kira itu kesibukan-kesibukan yang sementara ini KPU lakukan dalam hal pencalonan ya. Di sesi pencalonan kami juga sementara melayani pemilih yang bagaimana kemudian lagi bergerak setelah di kecamatan telah lakukan pleno DPSHP, dan besok tanggal 19 akan melakukan proses penetapan DPT di tingkat kabupaten. Selain itu juga untuk menjamin menjadi pemilih juga sementara ini beririsan KPU sementara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus-kampus atau ke masyarakat untuk bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih kita. Yang kemarin di pemilu, walaupun kita menjadi terbaik 1 di NTT dalam hal partisipasi, tapi dianggap belum begitu maksimal karena baru berada di angka 79,54%. KPU berharap ada peningkatan di partisipasi di pilkada ini mungkin. Oh, berarti itu ya kira-kira
kesibukan yang sedang abang geluti sekarang selaku ketua KPU ya. Berarti tadi menarik tuh yang saya tangkap ya bang. Alor tuh termasuk nominasi partisipasi pemilih terbaik satu dari seluruh kabupaten yang ada di NTT ya. Ya. Nah, yang data ya ini kita bicara data yang saya dapat dari DPT sementara gitu. Kira-kira total pemilih masyarakat Kabupaten Alor, DPT daftar pemilih masyarakat Kabupaten Alor itu sekitar 168.000 tidak salah. Kita sementara bergerak di angka 157 ya. Oh 157. 157.000 yang itu di DPS kemarin ya. Ya. 284, 157, 284 ya. Jadi dan dia kemudian masih bergeser atau bergerak, data ini masih bergerak sampai pada penetapan DPT nanti. Mungkin saya ini berarti dari data kita yang daftar pemilih kita 158.000 ya sementara berjalan 57, ini. 57 sementara berjalan ini. Bagaimana bisa kita itu ditetapkan sebagai kabupaten dengan partisipasi pemilih terbaik se NTT? Apakah dari total tadi DPT tadi itu semua ikut pemilih atau seperti apa tuh bang? Nah kita kemarin kalau di pemilu kemarin itu angka DPT kita di angka 155.000 yang kemudian partisipasinya itu di angka 79,54%. Jadi di angka itu jadi ada 111 ribuan ya. Jadi di angka partisipasi pemilih kita yang kemudian di kabupaten kota yang lain berada di bawah. Di bawah. Secara persentasenya berada di bawah 79%. Nah itu yang menempatkan Alor berada di posisi terbaik satu. Jadi sebelumnya di pilkada sebelumnya itu kita berada di posisi 2 di bawah ND. Oh di bawah ND. Jadi kita punya semangat untuk bagaimana kemudian meningkatkan. Tapi itu kita di partisipasi sebelumnya yang berada di posisi 2 kita berada di angka 84%, sehingga walaupun kita secara persentase partisipasi prestasi terbaik satu, tetapi partisipasinya menurun dari 84 ke 79%. Sehingga ini kita terus bergerak sehingga mempertahankan partisipasi. Ini terbaiknya, dan kita juga berharap peningkatan bisa melampaui angka 80%. Begitu ya bang. Nah, mungkin ini saya masuk ke pertanyaan yang agak seksi ya bang, agak seksi lah, atau agak sedikit mengacu dengan fenomena politik kita saat ini dalam momentum pilkada ini. Kan begini ya bang, saat ini kan baru masa pendaftaran calon ya, belum ada penetapan kan insya Allah nanti tanggal 22, 4 hari lagi tidak salah ya. Nah ini kan ada 5 paslon yang sudah terdaftar, ya kan? Nah kira-kira dari 5 paslon yang terdaftar itu, abang, apakah ada potensi ya? Apakah ada potensi yang tidak lolos, ataukah sementara ini prosesnya bisa menjamin semua itu lolos? Atau kira-kira bagaimana, abang? Ya kalau bicara potensi ini dia aktual atau tidak aktual ya? Ya. Jadi mungkin atau tidak mungkin ya. Jadi sejauh ini kalau tahapan berdasarkan tahapan sejauh ini kelima bakal calon masih memenuhi syarat. Sekarang di tahapan terakhir adalah tahapan tanggapan masyarakat yang kemudian akan kami klarifikasikan kalau ada tanggapan. Jadi sampai dengan sejauh ini kelima bakal calon ini masih memenuhi syarat berdasarkan ketentuan, baik itu di peraturan KPU nomor 8 tentang syarat pencalonan atau pendaftaran bakal calon gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota, dan PKPU 10-nya perbaikan atas PKPU 8. Jadi sejauh ini masih memenuhi syarat sesuai dengan pengumuman atau penetapan di verifikasi perbaikan terakhir, kelima bakal calon ini masih memenuhi syarat. Kira-kira begitu ya. Oke, nah ini saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya bang. Jadi ini kan begini bang, artinya misal saya bicara permisalan, entah saya tidak tahu internal KPU bagaimana prosesnya, saya bicara permisalan misalnya nanti ketika 5 paslon yang sementara mendaftar ini semua ditetapkan KPU pada tanggal 20 nanti lolos, artinya kan kita punya 5 kandidat calon bupati kan. Nah kira-kira ketika misalnya 5 kandidat calon bupati ini kan adalah putra putri terbaik daerah ini yang tersebar merata hampir ya Pulau Alor dan Pulau Pantar kan, kira-kira begitu.
Nah, kalau kita melihat realitas atau kenyataan politik saat ini, itu yang saya amati ya, ini subjektif menurut saya pribadi, yang saya amati berdasarkan aktivitas masyarakat kita di sosial media, apa yang sering di-share di grup-grup, ya grup-grup WhatsApp, grup-grup keluarga, itu kebanyakan adalah ya berita-berita ujaran kebencian, berita-berita hoax yang coba mendelegitimasi atau coba mendelegitimasi salah satu figur lah, kira-kira gitu. Artinya itu kan politik yang sedang sementara dimainkan, itu politik sara. Contoh paling real, mohon maaf saya sebut merek nih. Misal salah satu akun Facebook itu adalah Alor Group Fans Abang, yang kira-kira di dalam tuh jumlah anggotanya hampir 50.000 lah. Sekarang tuh ada 48, berapa ribu kira-kira begitu Abang. Di dalam saya baru semalam saya scroll, ada ternyata masih ada ujaran kebencian berapa. Artinya itu kan bisa mengacaukan situasi politik kita yang aman dan kondusif. Nah, kira-kira Abang selaku ketua KPU, selaku penyelenggara, apa langkah-langkah yang diambil KPU untuk bisa menyukseskan sehingga pilkada kita ini tertib, damai, kondusif, dan ya berintegritas dan melahirkan pemimpin yang berkualitas? Seperti itu Abang pertanyaannya. Ya, jadi tagline atau spirit KPU itu sendiri menjadikan momentum pemilu atau pilkada itu menjadi sarana integrasi bangsa. Ya. Dan itu linear dengan karakteristik Alor, yang mana kemudian kalau saya tidak salah di zaman Bapak Amon Jobo, kepemimpinan Bapak Amon, Alor itu mendapat penganugerahan Harmony Award. Nah, daerah tinggi toleransinya, dan itu memang mencerminkan karakteristik kedaerahan kita, yang mana kemudian daerah ini plural, daerah ini beragam, daerah ini tumbuh dengan keragaman dan toleransi yang tinggi dari keberagaman itu, sehingga konstruksi peradaban kita ini sudah sangat maju, yang mana kemudian ini bagi saya dia punya karakteristik tersendiri yang melahirkan kepemimpinan kita hari ini, yang mana jika kita melihat dari bakal calon hari ini melambangkan keanekaragaman hayati atau karakteristik yang plural tadi, yang dari masyarakat itu, dan kita wajib bersyukur dengan ini. Karena apa? Kita wajib bersyukur karena kepemimpinan yang plural ini terus tumbuh di daerah yang toleransinya tingkat tinggi ini, sehingga semoga nilai-nilai itu senantiasa menginternalisasi di dalam nilai-nilai demokrasi kita, dan demokrasi kita benar-benar tidak mengesampingkan nilai-nilai plural tadi, sehingga bagi yang masih bersembunyi di belakang kegelapan akun palsu kegelapan akun palsu yang kemudian ingin membentuk nilai setitik ya untuk mewarnai keanekaragaman yang ada di daerah ini, saya rasa juga tidak begitu berdampak terhadap nilai kerukunan yang sudah begitu mengakar. Ya, bisa saja bagian akun palsu ini adalah haters bagi peradaban kita yang sudah sangat maju tentang nilai-nilai keberagaman, dan niscaya ini akan tenggelam dengan sendirinya. Saya berkeyakinan bahwa para haters ini tanpa dia sadari dia lagi mempromosikan tentang keberagaman kita, dan itu akan tenggelam dengan sendirinya dengan nilai kehayatian toleransi kita yang sudah mengakar. Dan itu saya optimis kita bisa melaluinya, dan ini hanya bagian kecil dari tantangan demokrasi kita. Jadi mungkin ini Abang konkret, berarti langkah yang diambil KPU selaku penyelenggara begitu, ketika ada intrik politik lah atau ujaran kebencian atau hoax seperti itu yang berseliweran di media itu kira-kira seperti apa? Apakah ada program khusus dari KPU untuk menyikapi itu atau seperti apa Bang? Jadi berkenaan dengan ini ya, maka sasaran program kami yang melalui sosialisasi itu tagline-nya adalah demokrasi atau pemilihan kita ini adalah pengwujud atau pengejawantahan nilai-nilai demokrasi kita yang tumbuh dari nilai-nilai plural kita, nilai-nilai toleransi kita, dan ini karena merupakan nilai dasar yang ada di daerah kita ini, sehingga
saya yakin dan percaya ini mengakar ke semua kita, dan itu kita terus memperkuatnya, mengingatkan kepada semua kita bahwa melalui sosialisasi ya, bahwa nilai demokrasi kita itu berdiri di atas nilai persatuan. Jadi permusyawaratan perwakilan itu tumbuh di atas nilai-nilai persatuan, sehingga jika ada realitas tertentu yang ingin mengganggu nilai-nilai persatuan kita melalui sosialisasi itu, kami mengajak untuk bagaimana, mari kita hajar. Kita hajar yang mengajak siapa nih Bang kira-kira? Ya, jadi sampai sejauh ini kita sudah mulai ke pemuda, mahasiswa, pelajar. Karena memang ini presentasi tertinggi ya dalam kategori pemilih kelompok umur, di mana kemudian milenial ini paling tinggi ya saat ini. Ya, kelompok Gen Z dan Gen milenial itu berada di angka 62,34% di pemilu kemarin, dan ini terus berpotensi naik karena angka pemilih pemula terus tumbuh. Jadi ini akan berdampak menentukan kualitas tidak, itu tergantung dari kaula muda ini yang notabene juga pengguna media kontemporer. Kira-kira begitu ya Bang. Jadi yang bisa KPU lakukan sekarang agar menjaga situasi politik kita yang aman, damai, tertib dan kondusif sehingga terlahirlah pemimpin yang berkualitas demi alur yang sejahtera, itu adalah memberikan sosialisasi edukasi bahwa demokrasi kita ini dibangun oleh fondasi keberagaman seperti itu. Kira-kira begitu yang saya tangkap Abang. Ya, jadi kita terus membangun itu karena memang untuk membangun kualitas demokrasi itu tidak bisa KPU sendiri. Di dalamnya juga nanti kita membangun komitmen dengan peserta pemilihan itu sendiri atau bakal calon dan seluruh tim suksesnya melalui deklarasi kampanye damai. Dan yang terpenting juga yang penentu kualitas itu adalah pemilih atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ketiga komponen itu bagaimana kemudian bahu-membahu dengan perannya masing-masing di sektor wilayahnya untuk bagaimana membentuk kualitas itu. Sehingga demokrasi kita ini tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang menghancurkan nilai-nilai fondasi dasar kita. Siap. Itu Abang. Mungkin pertanyaan terakhir Abang sebelum kita tutup obrolan santai kita yang singkat ini. Saya sengaja kasih singkat karena saya tahu sebagai seorang ketua KPU Kabupaten Alor jadwalnya sangat padat kira-kira begitu. Makanya saya masuk ke pertanyaan terakhir untuk ketua KPU kita, Sobat Mantul, yang juga adalah alumni Man Alor tahun 2008. Kira-kira karena tadi ya Abang bilang bahwa persentase DPT itu menunjukkan bahwa Gen Z kemudian generasi milenial hari ini itu kan termasuk pemilih dengan kategorisasi atau nominasi terbanyak lah kira-kira begitu kan. Maka di pertanyaan terakhir saya ini, pertanyaan pamungkas saya ini, saya ingin bertanya kepada Abang bahwa apa pesan sekaligus harapan, himbauan, bahkan motivasi atau apapun yang ingin Abang sampaikan kepada generasi-generasi muda saat ini yang sudah memiliki hak pilih dalam memandang dinamika pilkada hari ini, kira-kira begitu. Jadi bebas Abang. Segmen pertama yang bisa Abang sampaikan, himbauan kepada generasi muda, yang berikut adalah kepada masyarakat Alor secara umum, kira-kira begitu Abang. Ya, kalau mengutip Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Hari ini KPU disuguhkan dengan 62,34% pemuda. Maka mari presentasi yang begini luar biasa ini, mari kita ciptakan demokrasi yang berkualitas, di mana kemudian peran pemuda ini sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi kita. Mari pastikan terdaftar sebagai pemilih, kemudian juga mari nanti kawal di hari Rabu 27 November, datangi TPS dan coblos sesuai dengan hati nurani masing-masing, kemudian kawal sehingga potensi-potensi kecurangan baik itu dari penyelenggara pemilu atau peserta pemilu atau pilkada itu bisa terpantau dan bisa diawasi bersama kita, pemuda, mahasiswa ataupun masyarakat siapapun itu yang mencintai demokrasi ini, sehingga tidak di akhir, di ujung baru kemudian kita menuding bahwa KPU atau penyelenggara itu curang. Tetapi ini adalah tahapan bersama kita, sehingga semua kita wajib
bahu-membahu membersamai KPU dan Bawaslu untuk bagaimana kemudian mengawal semua etape tahapan ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masing-masing dengan tupoksi kita pastikan semua tahapan ini berjalan dengan baik. Saya kira seperti itu. Seperti itu ya. Terakhir Abang, kira-kira ini kan maksudnya ada juga semacam asumsi bahwa kadang dalam pilkada atau dalam pemilu atau dalam realitas politik kita itu kadang bahwa penyelenggara itu sudah tidak fair, tidak adil. Artinya sudah ada semacam istilahnya adalah electoral fraud, kecurangan pemilu atau artificial result. Jadi hasil itu sudah ada. Pilkada itu formalitas. Artinya asumsi-asumsi yang tidak berdasar itu juga berkembang. Nah, kira-kira apa yang ingin Abang sampaikan terhadap asumsi-asumsi itu kira-kira? Ya, jadi saya kemudian coba membangun sebuah stigma itu dengan sebuah layanan yang berupaya melakukan maksimal proses pelayanan, baik melalui layanan terhadap pemilih atau layanan terhadap peserta pemilu itu sendiri. Jauh sebelum itu, di Alor itu ada kemudian setelah kontestasi baik itu pemilu maupun pilkada, itu ada gugatan-gugatan, baik gugatan ke Bawaslu atau ke gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga di periode kami membangun sebuah pola pendekatan komunikasi yang jika bercermin dari makna imparsial yang sebelumnya menjaga jarak. Ya, kali ini di periodisasi kami coba membangun kedekatan yang sama, sehingga praktis di pemilu kemarin yang biasanya ada sengketa-sengketa itu kemudian kami punya spirit untuk zero sengketa dengan memaksimalkan proses layanan, sehingga layanan itu dan alhamdulillah di pemilu kemarin walaupun ada isu-isu yang berkembang, tetapi dalam hal peserta itu sendiri puas dengan layanan KPU dan bukti dari kepuasan itu adalah zero sengketa, tidak ada sengketa yang baik di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi. Dan ini yang kemudian coba kami lanjutkan, kesuksesan penyelenggaraan kemarin di pemilu akan coba kami lanjutkan pola yang sama di penyelenggaraan pilkada. Tentu ini dengan berbagai inovasi-inovasi tambahan sesuai dengan kondisinya untuk bagaimana kemudian memaksimalkan layanan ini. Jadi penting adanya tadi memang asumsi-asumsi seperti itu sering saja muncul dalam etape kita. Maka saya yang sarjana olahraga tertarik mengolah demokrasi. Kenapa? Saya sering bercanda ya bahwa demokrasi dan olahraga kita itu punya kemiripan. Demokrasi dan olahraga punya kemiripan. Ya, kemiripannya di mana? Ketika ada yang kalah, wasit selalu dipersalahkan. Nah, itu kemiripan. Jadi saya sarjana olahraga tertarik sekali mengolah demokrasi menjadi wasit demokrasi. Ini bagaimana kemudian mengajak semua masyarakat ini. Jadi saya kadang juga berpikir aneh dan menggelitik pikiran dan hati saya. Orang sering menuding KPU atau Bawaslu curang. Padahal di KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan itu ada hanya 7 anggota KPPS. Kalau kita merujuk di pemilu kemarin, saksi partai politik itu ada 18. Lebih banyak dari KPPS. Lebih banyak dari KPPS. Jadi menurut akal sehat saya, apakah ke-18 saksi ini ditipu oleh 7 orang? Nah, ini kan menggelitik, sehingga saya sering ingatkan ke bakal calon. Pertama, karena kualitas demokrasi kita bukan hanya penyelenggara yang tentukan, yaitu juga bakal calon. Nah, terkadang di pleno-pleno atau pungut hitung di tingkat TPS itu berjalan mulus tanpa keberatan. Ya, 18 orang itu tanpa keberatan. Nanti di pleno kecamatan atau pleno kabupaten baru mulai ribut bahwa ada kecurangan di tingkat TPS. Nah, maka kami ingatkan bahwa jangan biarkan KPU atau Bawaslu sendirian di TPS. Ya. Butuh pengawasan, butuh pengingatan dari bakal calon atau peserta pemilu atau pilkada itu sendiri. Dan juga ada 300 atau 400 masyarakat yang hari ini sudah transparan. Semua orang punya hak untuk bisa mendokumentasi hasil di TPS. Bisa foto, bisa video.
dan lakukan itu. KPU sangat respect dengan itu, dan kemudian kalau ada hasil yang berubah dari itu akan kelihatan. Yeah. Nah teman-teman, misalnya nanti teman-teman bisa lihat dengan aplikasi Situng kita hari ini kan. Ketika misalnya di kampung A TPS 1 misalnya, kemudian si A yang faktanya misalnya ada suaranya 20, tapi kemudian terimplut di dalam sirekap kita misalnya 200 misalnya. Kan bisa juga teman-teman langsung komplain, ternyata hasil foto saya berbeda, kan bisa juga masuk ke dalam aplikasi. Biasanya ada isiannya itu bisa keliru dengan unggahan, foto, hasil foto. Jadi teman-teman ketika lihat isiannya, kemudian bisa unggah dokumennya, bisa lihat apakah ada memang perbedaan atau tidak. Nah di situ media kita itu memberikan informasi awal kepada saksi, kepada masyarakat, sehingga kalau ada perubahan itu terkawalnya di dalam rapat pleno berjenjang. Karena keputusan yang diambil di KPU budayanya diambil melalui rapat pleno. Dan rapat pleno berjenjang itu adalah ruang di mana untuk menyatukan persepsi-persepsi dari dokumen-dokumen yang semisalnya ada perbedaan. Jadi saya yakin kalau itu dijalankan dengan baik, niscaya asumsi-asumsi tadi terkait dengan kecurangan-kecurangan itu pasti akan terjawab. Seperti itu ya. Ya itu tadi Sobat Mantul sekalian, sudah dijawab oleh Ketua KPU Kabupaten Alor kita bahwa asumsi-asumsi yang beredar yang tidak berangkat dari fakta, data, kebenaran bahwa ya penyelenggara itu curang, tidak netral, itu sudah terbantahkan oleh penjelasan Abang Nawir tadi, seperti itu. Nah mungkin ini kita sudah masuk di segmen akhir acara, karena habis ini abang saya ini masih punya agenda, jadi kita batasi obrolan kita. Nanti kita akan bikin lagi jika teman-teman masih penasaran soal politik ini atau pilkada ini. Maka sebelum kita tutup, saya ingin mendengar closing statement dari abang saya, Abang Nawir, selaku Ketua KPU Kabupaten Alor, seperti itu. Silakan abang. Baik, terima kasih Dinda ini yang mantul juga ya. Mantul tuh man satu Alor. Ya. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pilkada adalah momentum sarana integrasi bangsa, dan momentum ini juga adalah momentum penegasian terhadap nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kerukunan yang ada di daerah ini. Maka saya sering sampaikan bahwa dalam sebuah ibarat, ketika kita datang mau menikmati sebuah taman, itu mata yang buta akan selalu memandang taman itu dalam kegelapan, sementara mata yang tidak buta itu memandang taman itu dengan corak warna yang indah. Begitulah kemudian hati kita ya, ketika hati yang lawamah atau hati yang lemah, hati yang buta, itu memandang berbagai perbedaan itu dengan sesuatu yang hitam, pekat, dan menggelisahkan. Sementara sesuatu yang hati yang mutmainah, hati yang kuat, itu kemudian memandang berbagai perbedaan itu menjadi sebuah keindahan yang perlu dijaga, perlu dirawat. Dan ini tercermin dari bakal calon kita yang hari ini mendaftar ya. Itu corak keragamannya mewakili keragaman yang ada di Alor ini dari 5 bakal calon yang sudah mendaftar, sehingga kelima ini adalah kader putra-putri terbaik Nusa Kenari yang telah mewakafkan dirinya untuk menjadi pemimpin Alor ke depannya, membawa Alor ke depannya, yang mau memberikan harapan membangun Alor 5 tahun ke depannya. Untuk itu, mari dengan jiwa atau hati kita yang mutmainah, karena ini di Ababil saya menggunakan istilah mutmainah ya. Jadi memang kemudian ini kemudian semua kita mari membersamai KPU dengan semua tahapan ini dengan jiwa yang besar, jiwa yang gentle, jiwa yang penuh kesatria, untuk bagaimana kemudian memandang demokrasi kita ini demokrasi yang tumbuh di atas nilai-nilai persatuan kita, sehingga
siapapun yang terpilih nanti itu menjadi cerminan daripada daerah kita, yang terbaik buat daerah kita, yang terbaik untuk pembangunan daerah kita. Alor ini sudah cukup tua, berdiri sejak 1958. Namun faktanya pembangunannya agak melambat ya dari kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga ini butuh kerjasama semua pihak melalui momentum pemilihan kepala daerah ini. Sumbangsi semua itu disalurkan dalam visi misi dan kerja-kerja nyata, saling support untuk bagaimana kemudian tercipta kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang baik, sehingga Alor bisa bangkit mengejar ketertinggalan dari kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di NTT, bahkan yang ada di Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Ya, itu tadi closing statement dari Abang Nawir selaku Ketua KPU Kabupaten Alor. Sobat Mantul sekalian, sebelum kita tutup saya mau ucapkan terima kasih banyak Abang, meskipun ya di tengah kesibukan selaku penyelenggara pilkada, tapi Abang masih tadi saya pinjam istilah Abang, yang mewakafkan diri, masih sedikit meluangkan waktu untuk hadir, berbagi di sini, memberikan ilmu pengetahuan dan menginspirasi lah seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Abang, seperti itu. Baik, sama-sama. Sudah diundang. Kami menunggu undangan berikutnya. Siap. Nanti akan kita undang berikutnya jika ada konflik-konflik panas lah. Ya, itu tadi obrolan kita bersama Abang Munawir lah Amin, Ketua KPU Kabupaten Alor periode 2024-2029. Saya Mumin Boli, saya pamit undur diri. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip sedikit seorang sastrawan dari Blora, namanya Pramudia Nantur. Dia bilang bahwa sejarah bangsa adalah sejarah kaum muda. Apabila kita kaum muda mati rasa, maka matilah sejarah bangsa. Untuk itu, sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ini, agar sejarah Kabupaten Alor ini yang tadi heterogen, plural, itu tidak terpecah belah oleh polarisasi politik. Mari generasi muda, mari kita rawat sejarah keberagaman kita ini, siapapun pemimpinnya, tetap kita baku jaga, baku kenal, baku sayang, agar Alor ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.